Kamu ada ini nggak? Kamu sebagai sekarang pejuang LDR, Iya. ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin lagi LDR dan struggle? Yang mungkin bisa kamu sharing ke mereka? Soalnya aku banyak yang nanyain tentang asmara tuh banyak kalau lagi live. Dan kadang tuh beberapa kali ditanyain tentang bang gue LDR menurut tuh gimana, worth it nggak dan sebagainya gitu-gitu. Tergantung ya menurutku LDR. Cuman kalau dari awal udah LDR sih, maksudnya emang dari awal udah LDR nih. Udah LDR. Iya udah LDR. Udah LDR nih, itu sih menurutku mending nggak usah lah. Karena berat sekali, Pak. LDR itu ya, dengan Bapak Axel saya berbicara ya. Karena LDR itu apa ya? Komunikasi harus ada, kepercayaan juga harus ada, dan overthinking. Oke. 3 ini pasti bergulat, Pak. Ya. Ya, jadi kalau kalian dari awal udah belum pacaran, udah tahu orangnya jauh, mending nggak pacaran. Cuman Virtual itu bos, bukan LDR. oh gitu. Enggak, itu dia bilang virtual karena nggak pernah virtual. ketemu. Oh iya. Cuman kalau anunya saya ini, Anunya? keadaannya. Oh, keadaan. Keadaannya Oke. saya ini. Ya. Saya kan dekatnya di Bali. Ya. Dipisahkan oleh job. Karena mau naikkan paluwe. Ya. Pindah aku ke sini, jadinya kita LDR. Oke, jadi udah emang sudah membangun hubungan dulu, Yap. baru ada momen dimana mengharuskan kalian LDR. Iya, jadi kita harus berkomitmen dan bilang, bahas kalau LDR tuh begini, maksudnya kalau aku sibuk kerjaan, kamu juga harus ngerti gitu. Iya. Jadi emang karena udah punya pondasi, udah membangun pondasi, pas LDR-nya itu lebih mudah untuk dijalani juga, walaupun susah gitu ya, keadaannya berbeda. itu. Tapi trust-nya udah ada dan Iya. sebagainya udah ada dan sebagainya. Oke. Sering terjadi nih kangen, tapi waktunya nggak ada. Kayak udah malam capek mau nelpon, paling sleep call jadi tidur. Kangen dan overthinking. Iya sih. Ini buat kalian yang kagak tahu ya. Kemarin gua ajak makan abis dari sini streaming, kita makan pecel. Kita makan pecel, dia sambil video callan sama pacarnya. Dan gua melazimkan itu ya nggak apa-apa. Karena LDR harus bagi waktunya susah. Karena kan padat kan. Lucu banget guys, dan nggak ngomong, dia kayak yang penting, "Halo sayang, aku lagi makan nih," dan sebagainya. Ditaruh, aku makan dulu ya. Makan dia sambil on call. Iya. Gokil nggak tuh? Excel kalau LDR. Belum pernah ketemu seberapa wajib untuk disamperin. Jujur, kalau misalkan ngobrolnya itu, masalah gini ya, gue tuh pernah ngomong ke mereka. Gue itu tipe yang kalau kenalan sama cewek, gue nggak bisa banget nggak ketemu. Harus ketemu. Harus ketemu Oh, karena love language-nya touchscreen. bukan. Oh, bukan. Bukan, gue itu lebih ke teks dan call. Itu tuh bisa dimanipulasi. Kita nggak pernah tahu, makanya kamu pernah kena hode juga kan? Iya. Kena tipu hode kan? Nah itu, aku nggak bisa kalau misalkan lagi ngobrol cuma lewat digital doang, karena menurut aku teks dan call itu tuh gampang dimanipulasi. Ya kan? Itu bukan touchscreen anjing, kan touchscreen. Kan enggak yang masa language touch itu loh. Iya, physical touch. Ya itu. Begitu. Ente mau stream aja di sini. Mau podcast aja di sini. Kan lagi ngomong anjing. Gila banget. Masa malah podcast di belakang. Tadi diam dibilang canggung, udah ngobrol salah. Ngobrolnya harus iya gitu dong. NPC akrab langsung nabrak suaranya bangsat. Gila. Perlolokan di belakang udah connect ya. Bentar dulu ya guys ya. Jadi gini, karena itu aku setuju sama kamu, kayak kalau misalkan pernah LDR apa enggak, terus kalau misalkan dari awal LDR apakah harus ketemu? Harus. Karena kita nggak bisa lihat intensi dari chat, intensi dari call dan sebagainya itu nggak bisa dilihat guys. Misalkan dia ngomongnya baik, tapi pas ketemu ternyata ngomongnya teriak-teriak. Iya, beda dong. Beda orang. Jadi kalau aku setuju harus ketemu dulu sih. Ketemu dulu, aku pun begitu. Iya, dan iya sih kalau aku sih. Ketemu ya, baru dikomitmenkan. Dikomitmenkan ya guys. Minimal ketemu lah, harus ketemu dulu emang. Iya. Jadi sekarang gitu, apa namanya? LDR ya, apa itu? Jadi ngobrol, jadi canggung lagi, ke babu dibungkam. Bukan babu anjing, bukan babu, cok. Jahat banget bahasanya. Jangan, diktator banget, bukan, nyenggol kagak. Inul, Ino, tahu Ino Ino siapa? Ino temanku, sahabatku. Dia lagi LDR. Rivalitasku itu. Rival, karena dulu nih kan dia yang ngajakin aku ke YouTube nih, di YouTube aja lu ada potensi gitu. Awalnya kan di Facebook tuh. Ya. Dia ngajakin terus kayak melihat ada potensi, tapi dia view-nya udah tinggi duluan emang di YouTube, emang rajanya YouTube lah gitu. View-nya itu bisa 2.000, 3.000, 1.500. Iya. Udah dikasih panggung sama dia, dapat nonton aku sedikit-sedikit dari dia gitu. Naik-naik, cuman aku kan pengen kayak nyari kolamku sendiri, kalau nempel sama dia terus kayak susah gitu loh mau berkembangnya kalau nempel terus. Betul, emang harus kalau mau ngembangin diri, ngembangin branding emang harus sendiri sih. Jangan
jangan pernah bermain sama ikan besar terus. Betul. Karena ikan besar mulutnya gede tuh, ikan-ikannya masuk sana dia. Iya, betul, setuju. Aku besok mau nemuin pasangan aku yang LDR pertama kali. Doain ya Bang Axel dan Bang Aceh. Amin. Semoga lancar-lancar ya Anonymous. Terima kasih 20.000-nya. Amin. Ya, Terima kasih 20.000-nya. Semoga lancar. Kamu ada nggak sih struggle paling apa ya? Masalah nomor 1 untuk kamu hadapin sebagai orang yang sekarang sedang menghadapi LDR? Dalam 1 bulan ini udah ada belum? Ada. Banyak sekali. Kita berantem. Ya. Sering berantem kita. Ya. Berarti apa itu masalahnya? Yang sedang diperbaiki pastinya kan sekarang. Waktu dan overthinking. Waktu dan overthinking. Iya, cewekku tuh overthinking, aku di sini tuh kayak nanti kamu pasti Nggak beres. kenal cewek baru lah di sana, dan sedangkan aku orangnya bukan yang seperti itu. Aku tuh lebih ke kayak iya, aku di sini waktu untuk kerja aja udah habis. Buat kamu cewekku aja habis gitu loh. Iya. Buat bagi waktu sama ibu, temen udah habis. Nggak bisa kepikiran buat nyari cewek lah, apa-apa. Cuman kalau ada Berarti kalau ada waktu tuh kepikiran baru. gila lu ya. Jangan mancing lu lagi serius ini. Soalnya gua fokusnya di waktu doang. Waktu yang menghalangi. Enggak ya, bercanda ya, pacarnya Aceh, enggak, itu aku bercanda. Oke. Masa jual kesedihan anjing? Enggak, kita sharing, biarin aja. Iya. Tapi kan ini sharing kan, buat teman-teman yang LDR kan. Yes, jadi salah satu masalah yang paling utamanya itu masalah waktu. Bagaimana menyesuaikan yang dulunya mungkin sering ketemu, sekarang udah nggak ketemu lagi. Dan overthinking dari dua belah pihak lah ibaratnya. Benar, karena kita kan jauh. Iya. Nggak selalu bisa pantau di sana gimana gitu. Kamu pernah denger ini nggak sih orang-orang yang ada artikelnya, kalau nggak salah ada studinya juga, orang-orang yang udah pernah menjalani LDR dan berhasil, pernikahannya jadi lebih sehat. Oh iya, aku belum nggak suka baca aku. Oh ya, itu katanya. Jadi LDR itu emang menguji banget bagaimana kedua belah pihak itu berkomunikasi gitu loh. Sebentar, ini Coki nih nelpon nih. Udah di depan kali ya. Coki, lu lagi loudspeaker dan ini masih live. Kenapa Coki? Ya aman. Gue 40 menit lagi sampai ya. Gue ngebut. Dah. Jam berapa tuh? Jam 10 kurang 10. Dapat masih nanti obrolan lagi sambil begini. Iya begini. Sambil 40 menit lagi si Coki, 40 menit. 40 menit. 40 menit lagi, emang nih artis kali ya? Dia ngerasa dirinya artis kali ya? Bukannya emang ya? Iya juga sih. Emang, Gimana ya ya? emang. Guys, kalau kalian di posisi kita gimana guys? Masalahnya artis guys. Gimana guys? Gimana nih? Apakah kita ya udah atau gimana nih? Gila 40 menit lagi. Windah lu katanya. Ya dia Coki sih maksudnya. Dia Coki Sih guys. Dia kalau misalkan stand up comedy yang nonton 3.000 orang langsung tuh orang asli tuh. Bukan orang digital lagi ya. 20.000. Izin Promoin temen Aing ngap ngap live tet. Irene Baby jago banget main Valonya. Bisa fun games sama doi. Tuh silahkan ya. Silahkan tuh. Ini Terima kasih teman baik. Tersenyum. susah loh nyari teman biar sesuportif itu Betul, bang. itu si Iren, berarti Iren ya tadi. Iren itu harus bersyukur tuh punya Teman kayak gitu, iya. Punya teman kayak begitu. Gua mah bersyukur banget malah. 2.000 views. Alhamdulillah. Puji Kenapa nggak di Tuhan. sini anjing? Ini mah nggak. Apa? Ini di sini lebih real time ya. Oh. Aku ajarin kamu. Iya, thank you. Kita sharing ilmu ya. Betul, aku juga udah bikin WhatsApp channel. Kamu ngomong, aku langsung Kamu lakukan. ngajarin aku banyak hal, sekarang aku ngajarin kamu banyak hal. Dia di belakang layar ngajarin banyak hal, guys. Ya tapi dia ngajarin aku banyak hal juga. Kita saling mengajari. Kalau Sharing is caring. jangan di-sharing yang itu kan aku ngajarinnya cara nungging gitu-gitu kan jangan udah. Malu apa? Iya, jangan. Oh, jangan ya. Kamu ngebuka aib nanti kita kebuka. Jangan. Oh, siap. Maaf, Bang. Simbolisme. Nah, itu dia. Kamu tahu simbolisme? Simbolisme itu apa? Saling menguntungkan simbolisme. Lolok support lolok. Iya, lolok jaga lolok. Masa Aceh Jomok anjing member gua bangsat lu Aceh Jo. Nama gua itu kenapa jadi Aceh Jomok anjing? Ubah-ubah nama ya? Iya, ubah nama. Gua sekarang dipanggilnya apa? Siapa? Aceh Jo homeless, streamer homeless. Karena dulu gua pernah tidur di jalan karena masa-masa keras gitu kan. Halo Bang homeless, katanya gitu masa. Kok kamu senyum? Enggak maksudnya. Kan dulu aku homeless beneran, kok kamu senyum? Enggak, maksudnya bukan gitu. Soalnya ada streamer yang mau gebukin homeless, jadi keinget kesana aja. Oh. Ada streamer gede nih, dia kesel banget sama homeless. Jadi dia kalau mau ketemu homeless tuh pengen dikeroyok, digebukin sama dia. Kok begitu, men? Iya ada, makanya gue keinget, homeless. Oke, lanjut ceritanya, lanjut.
Ini circle-mu waras kan? Circle-mu itu kenapa ada yang gebukin homeless, ada yang nyambuk-nyambukin clipper, ada kok ya makosis banget ini isinya. Gini, saudaraku. Heeh. Kita di dunia yang luas yang bagaimana aja ada. Makanya lolok kiri, lolok kanan, lolok bengkok, lolok keris, semuanya ada. Jangan aman. Nggak apa-apa sih kalau gini. Nggak apa-apa kalian panggil gue streamer homeless asal kagak gebukin homeless anjing. Buset, Reza Auditor gebukin homeless. Bang Eja. Bang Reza. Bang Reza anjing. Suka gebukin homeless makanya. Gila banget, jangan. Kamu jangan pernah aku jadi homeless depan Bang Eja ya. Nanti digebukin. Dikeroyok. Anjing. Aduh. Aku pernah pun live jadi homeless. Iya. Pernah. Kayak gimana sih masa lalumu? Aku pengen tahu apakah kamu tuh punya masa lalu yang keras atau mau tahu lah, kamu boleh lah cerita lah. Masa lalu yang keras tuh kayak di umur berapa sih maksudnya? Di SMA, SMP, how do you grow up? How did you grow up? Lingkungannya tuh seperti apa? Lingkungannya sangat freedom. Freedom gitu. Maksudnya aku dari SD tuh udah keluar malam-malam jam 3 pagi pulang gitu. Anak-anak inilah ya, anak-anak gak beres. Iya, kumpulnya Pergaulan bebas. Iya, kumpulnya sama orang-orang kayak Seks gitu bebas. juga. Wah, ngabur Nggak ini. mungkin dong. Nggak mungkin. Nggak boleh kayak begitu ya. Jangan ya adik-adik ya, nggak boleh. Nggak mungkin. Dan tapi apa? Ya boleh lanjut cerita lagi. Itu karena apa ya dulu? Karena rumah genteng bocor. Rumah genteng bocor. Paham, ngerti. paham. Wih, analogi. Iya. Analogi rumah ya. genteng bocor. Oke. Ya, itulah begitulah. Jadi sama. Jadi kurang diteratur. Akunya pun nakal dari kecil aku nakal. Tapi kamu tipe yang kamu belajar dari itu atau kamu sampai sekarang masih begitu? Enggak, aku belajar. Aku tuh orangnya doing by experience. Learning by doing. Gimana sih? Learning by experience doing. Learn by experience. Iya, iya. Belajar dari pengalaman. Iya, aku selalu. Pokoknya masalah dan apapun itu kujadiin core memory. Karena misalnya dapat musibah gini atau apa, biar nggak nyemplung ke hal yang sama gitu. Betul sih. Kujadikan core memory semua itu. Betul. Ini juga aku mau nambahin ya, Ceng ya. Banyak dari teman-teman aku kalau aku lagi PC stream, member-member atau viewer itu nanya di situ. Makanya kan klip aku kan kebanyakan kayak ngasih quote, ngasih saran gitu kan. Yeah. Karena itu banyak pertanyaan dari mereka. Ada beberapa banyak sih sebenarnya dari mereka tuh yang broken home dan mereka tuh nggak tahu kayak gimana. Saran dari aku itu selalu keluarga kita boleh berantakan. Asal kita tidak meneruskan itu. Benar. Itu doang. Dan kamu ngomong kayak gitu, berarti prinsip kita nggak beda jauh sih. Nggak beda jauh, nggak benar. beda jauh sih. Makanya aku sangat takut. Aku membenci hal-hal yang nggak aku suka nih. Misalnya di keluarga aku lihat aku nggak suka nih sama gini nih, kelakuan ini. Aku takutnya malah jadi seperti mereka. Iya, jadi Sering ngulang sekali. lagi, Iya, jadi iya, pohon iya. yang sama gitu. Makanya ya. sebisa Apa mungkin sih aku nggak nilep, bully, donate-nya? Itu donate-nya tadi. Oh, Donate-nya. tapi kok tadi ada yang ngomong pembuli. Kamu pembuli dulu. Tapi gini. Makanya ada cerita kan namanya orang kan Oke, gua kita baca nakal, dulu biar nggak nakal. dibilang nilep. Oke, kita baca dulu. Nakal. Parah dulu gue gak dibaca sebetulnya. Bentar. Bang, gue deket sama satu cewek kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun ya. Dan pada akhirnya gue nggak dipilih karena beda kota. Oke. Padahal gue udah usahain sebisa gue. BTW gue Jawa, rantau ke Kalimantan. Itu informasi nggak penting keduanya, tapi yang pertama ya. Iya. Izin jawab dulu, Ceng. Kalau menurut aku sih, kalau emang pasangan kalian atau gebetan kalian sudah secara literal ngomong dia nggak mau sama kita, ya sudah. Ya sudah, benar. Nggak usah dipaksa. Kenapa dipaksa-paksain? Iya, menurut aku yang bikin kamu sekarang masih mikir gimana itu karena ekspektasi kamu dari awal cuma satu, berhasil. Namanya nyari hubungan yang benar, yang sehat, itu bakal ada jatuh bangunnya, susah, udah lazim. Udah lazim, lu bakal gagal nyari cewek, gagal nyari istri, whatever it is. Cinta emang susah. Gitu. Kita lanjut lagi tadi, lagi seru nih, lagi seru. Berarti udah gak nilep lagi ya guys ya? Udah gak nilep ya? Semoga membantu ya. Coba, tadi kamu bilang kamu ngebully. Sebenarnya sih aku tuh apa ya? Nakal aja sebenarnya, bukan kayak anak muda salah pergaulan gitu, gimana sih? Bergaulnya sama yang suka ngebully gitu. Iya. Karena aku cari aman. Oke. Badanku kan kurus cungkring tuh. Cuman aku vokal orangnya. Oh. Kayak sok berani aja. Cuman kalau gua dipukul gua pasti takut.
Ngerti gak? Iya ya. Oh, gue ngerti. Gini, pertanyaannya, gue udah ketemu lu ini udah 2 kali. Gue nggak ngeliat sama sekali kalau lu tuh pembuli atau orang jahat dan Karena kan sebagainya. gue belajar di sana. Oke, titik baliknya seorang Aceng yang dulunya pergaulan bebas, suka ngebully orang, sampai akhirnya sadar dan berubah. Itu apa yang bikin lu berubah? Karena apa ya? Ibu Karena gue sendiri. event. Ibu gue sendiri. Karena gue ngeliat sih kok gue nakal bikin dia sedih terus gitu loh. Makanya di kehidupan gede ini gue nggak mau kayak takut blunder lah, takut dapat drama lah. Kadang ibuku tuh lihat komen-komen di TikTok yang padahal bercanda, ini penontonku bercanda, wah pengkhianat lu Ceng, babi kayak gini. Ibuku tuh sedih lihat dibaca-baca kayak gitu. Karena dia main TikTok lihat FYP. Aku bilang, "Bu, itu cuma bercanda, itu penonton, Bu." Gitu. Jadi ketakutannya sekarang itu gue lebih berubah dong. Ngapain gue masih kayak gitu, itu kan gue remaja. Sekarang gue harus dewasa, harus udah beda pikirannya, kayak belajar dari kesalahan yang gue bikin lah. Terus sama teman-teman gue yang pernah gue kayak bully lah, jadi sahabat, jadi dekat sekarang, jadi teman baik. Minta Mereka maaf pun kah kamu? minta maaf, mereka pun ngerti itu kan masih remaja gitu. Iya, vandalisme. Oh, itu dari situ emang masa lalu lu, berarti lu belajar dari kesalahan-kesalahan lu ya. yang Benar, tadi gue lu bilang ya. selalu pasti gue harus belajar dari sana. W guys, W Aceng guys, W development karakternya sih asik ya. Iya. Asik, tapi emang kebanyakan menurut gue ya Ceng, orang-orang yang berhasil Nah, itu orang-orang yang gampang berubah. gampang berubah. Iya, jadi gini, lu tahu nggak sih kata-kata kacang lupa kulit? Tahu lah. Menurut aku mengutip teman aku Coki ya. Yap. Coki itu pernah bilang kacang yang lupa kulit adalah kacang yang ingin berkembang. Jadi nggak semua kacang lupa kulit dulu lu kayak begini. Harusnya sih ada ya teman-teman kamu kayak lu berubah Ceng, lu berubah Ceng. Yep. Padahal kenyataannya dari kacamata lu sedang berubah, lagi berkembang. Iya, lagi Dan aku setuju sih di mana kebanyakan orang sukses yang kita lihat pun adalah orang-orang yang skill adaptasinya tuh tinggi. benar. Tinggi. Mereka dari yang tadinya nggak benar jadi benar, mereka mungkin yang tadinya bikin kesalahan ini langsung diperbaikin dan sebagainya. Banyak sekali guys. Itu salah satu skill yang harus sih kita semua punya guys. Beradaptasi. Dan jangan takut dikatain orang kacang lupa kulit. Kalau emang kita lupa kulit tapi kita jadi lebih baik, ya udah fuck it bro. Biarkan orang bilang kita kacang lupa kulit. Kalau kita jadi lebih baik dan lebih nggak merugikan orang lain gitu. Dan jadi berkat buat banyak orang. Tapi lu percaya nggak bang, kayak semua orang bakal berubah. Maksudnya, walaupun kita nih bilang, lu berubah Ceng, tanpa sadar mereka juga berubah. Ngerti gak? Yang tadinya suportif. Iya, jadi semua orang enggak. tuh bakal berubah. Jadi cuman rancunya gini, lu berubah ke arah mana nih, lebih baik atau nggak ada orang kok stay di sana nggak berubah-berubah, pasti berubah orang itu. Pasti berubah. Kalau menurut aku, orang-orang di sekitar kita pada taraf ini mungkin kelihatannya berubah semua karena mereka adalah orang-orang yang sejenis gitu sama kita, sama-sama beradaptasi. Tapi orang-orang yang emang gak bakal bisa berubah, jujur ada sih emang yang goblok kayak gue. Yang emang tolol, emang ada. Ada. Aku yakin di luar sana ada orang-orang tolol itu ada yang nggak akan bisa berubah. Mau kita omongin beberapa kali, beribu-ribu kali pun bebal anjing ada. Jadi untuk ini aku tidak setuju. Karena aku yakin yang berubah itu ya lingkungan kita sekarang yang udah sehat. Kita udah berubah, akhirnya kita menarik orang-orang yang sehat. Tapi yang tolol-tolol dan tidak berubah, itu banyak sekali. Mendidih nih darah kamu nih. Mendidih jujur, kamu, mendidih sabar, dikit, ya. sabar. Mendidih darah kamu. Sabar. Lo. Mendidih darah kamu. Ya. Tapi gimana guys? Kalian punya atau enggak teman-teman yang udah dibilangin berkali-kali udah nggak bener disuruh berubah kagak berubah-berubah? Kok nyenggol Prabowo? Kagak ada yang nyenggol Prabowo. Wah jangan kayak gitu, Cok. Ada nggak? Banyak ya. Nah kalau buat orang-orang yang ini si Krems nih ngomong banyak ya berarti kan Anda salah satunya dong kalau lingkungan Anda kayak begitunya. Gue takut ya baca lip chatnya ya. Iya sama gue takut. Ya. Lu sih. Enggak, mereka dong. Itu bukan salah kita. Ntar gue disenggol udah dibilang nyenggol. Iya kagak. Ini bukan ngomongin streamer, bukan ngomongin orang-orang kayak Malah gitu. mereka yang kayak gibah jadinya. Iya, ini kita ngomongin pengalaman-pengalaman dari masa kecil. Di dari sini-sini masa- aja, yang iya, di sini-sini aja. Nggak harus dikait-kaitan dengan drama, tidak ada ya teman-teman ya. Iya. Ya nggak ada. Cilot ya. Betul. I wonder how, I Gusti wonder mengirim why. THR 20.000.
I wonder how. Ini teman gue. Ini Gus Fiksa namanya. Oke. Itu sering banget di apa? Digoreng-goreng dulu di Facebook karena banyak masalahnya. Nah, kayak apa dibilangnya kacang lupa kulit dan lain-lain, sering bikin drama, nyolong musik kayak gitu. Itu teman gue dekat awalnya. Dia apa kalau mau bahas itu gibah anjing di sini. Udah biarin aja lah. Ini penonton juga mancing-mancing. Mancing, Cok. Iya. Gimana ya? Welcome Paman Coki. Belum anjing, dia 40 menit anjing. Kita harus cari topik 40 menit nih anjing emang. Si Coki Udah ya. anjing, ntar malah. Udah Ya, sih Bang, sorry. udah. Nggak, masalahnya di sini salah, di sini salah. Iya, Gimana, Cok? kita bikin obrolan makanya ini Bikin, jangan. oke, ini jangan ya. Iya. Aduh. Dia aja gak tahu lu sekarang masih hidup atau enggak, Ci. Ya, sok tahu ini orang kita masih follow-followan. Dia masih sering lihat storyku loh. Baik, kamu tuh cuman moderator di channelku, Bay. Jangan seolah-olah kamu tahu aku semuanya, nggak boleh, Bay. Kamu jangan NPD walaupun di channelku kamu dibilang kakak tertua, kamu tuh nggak tahu soal aku segalanya. Kamu kita ya tetap aja ya teman kita, Bay. Ya, bye ya, bye. Bye. Chill out, Bay. Chill out, bye. Jangan NPD kamu, Bay. Bye. Kamu tipe orang yang kalau misalkan kamu nggak suka sesuatu, kamu bisa langsung ngomong gitu ya? Bisa. Bagus tuh. Bisa aku. Cuma gimana kamu bisa membedakan batasan antara nyolot sama emang ini sesuatu yang harus disampaikan gitu loh? Nyolot? Kayak melukai orang. Kadang kan kejujuran itu bisa melukai orang lain kan? Kalau kita jujur, kita vokal gitu. Misalkan kayak gue nggak suka apa yang lu perbuat. Ada beberapa orang yang menerima itu sebagai kayak, ya lu egois lu gitu. Mana ya? Kayak ini kok lu siapa lu gitu loh, ngerti gak sih? Kayak lu nyari masalah, lu nyari drama. Padahal harusnya jujur aja. Kamu biasa gimana kalau misalkan ngomong konfront orang, konfrontasi gitu? Misalnya nggak suka nih, gitu suka, kan? Nggak suka ya aku bilang aja. Misalnya mau Bang Esel ya, Bang Esel, aku nggak suka loh kamu ini begini-begini gitu. Aku tuh ngomong kayak gitu karena dia merasa nggak nyaman aja. Dan kamu pasti gini dong, kayak oh ya gitu. Antara kamu marah atau ngerti sama aku ya udah, biarin aja. Cuman kalau emang aku udah kasih tahu bilang nggak nyaman dan kamu masih melakukan hal itu ya emang berarti nggak cocok temenan. Iya sih. Kayak gitu aja. Bagus. Iya, cari teman kan emang perlu disaring-saring, Bang. Iya. Nggak usah gimana. Pengalamanmu banyak pahitnya juga ya. Tapi kau orang baik lu anjir. Orang baik kamu, orang asli. Ya gimana maksudnya? Masa terus sih kita jadi yang sama gitu suka jahatin orang? Iya sih. Guys, udah guys. Chatnya udah, tenang. Cuman aku suka nge-branding diriku tuh seolah-olah aku masih nakal kayak gitu, Bang. Kayak jadi brandingan aja. Tapi jadi komedi gitu ya. Lucu kayak, sih sebenarnya. Kayak marah, suka gini-giniin lah, suka membuli gitu. Iya. Cuman itu brandingan lamaku yang sekolah dibilangnya sifat aslinya muncul. Kedat-kedut itu loloknya dipuji gitu. Berbunga. Anjing. Enggak. Goblok, bangsat. Tolong, anjing. Jangan anjing, masa kedat-kedut anjing sambil ngobrol. Nakal anjing, kedat-kedut loloknya. Goblok, masa dipuji langsung loloknya berbunga anjing. Aduh. Aman ya guys ya, aman ya. Jadi tadi tuh aku sempat baca berita bareng anak-anak yang lain di sini. Aku sempat share screen terus baca berita tentang Lindsay. Ya, Lindsay ini tuh Lindsay Clancy. Jadi yang ini Lindsay. Kamu juga tahu? Iya, kenapa emang? Iya, jadi kenapa aku mau bahas soal asmara hari ini tuh karena aku sempat ngobrol sama Coki tentang si Lindsay Clancy. Kan ini kan? Iya, lagi viral. Dia ngebunuh 3 anaknya. Iya. Tapi masih banyak pendukungnya di mana orang-orang harusnya ngertiin dan dia tuh tidak bersalah karena dia punya penyakit mental. Iya. Loh. Habis itu aku bantah dong kayak kalau begitu apakah orang-orang yang melakukan pengeboman, terorisme dan sebagainya itu bisa dilazimkan karena mereka punya masalah mental? Kan enggak juga dong. Iya, tetap mereka tetap teroris dan sebagainya, membunuh. Tapi as aku ngobrol sama Coki, emang perdebatan di luar negeri itu karena ada masalah yang boleh aborsi, nggak boleh aborsi gitu kan. Itu nggak penting. Harusnya yang sekarang kita bahas, karena ini teman-teman di sini pada masih muda, itu tuh gimana supaya kita bisa ngefilter, supaya kita tidak berpasangan dengan orang yang seperti itu. Benar. Nah, kayak gitu. Kalau aku boleh tanya nih, Bang Aceng saat memilah pasangan itu awalnya kayak gimana? Apakah ada nilai, pasti kita ada nggak sih kayak stress yang kayak ini aku suka banget nih dia kayak gini, aku suka banget nih, ini boleh nih, ini bagus nih karakternya.
Nah, Apa dua kualitas yang Abang Aceng lihat dari pasangan Abang Aceng sekarang? yang sekarang Iya, yang bikin Bang Aceng tuh kayak ini layak diperjuangin gitu. dia tuh kayak mau apa ya maksudnya? Kalau ada salah aku tegur, Oh. dia mau kayak ngertiin lah itu salah. Oh, Kayak lembut. mau berbenah, Oke. bukan kesalahannya nggak di sana-sana aja jadinya. Betul. Ingin berkembang. Ingin berkembang. Iya. Sama apa lagi ya? Ya nyambung aja kita. Jari jokes dan lain-lain. Sifatnya juga masih oke. Itu kenapa pelan-pelan Bang Excel ngerti nggak tuh? Anjing banget. Kau itu brandingannya gimana sih di streaming? Perasaan biasa aja aku nonton. Iya, Kok biasa aja. sampai kayak ngerti nggak tuh? Kerak BTW. Kok Ngerti anjing, kan? kayak gitu, Cok. Tapi benar nggak jawabanku? Bener sih. Ya itu kan maksud kamu. Kita semua pasti punya, betul. Itu maksud aku kok. Ada kualitas-kualitas seperti karena gini, buat orang kayak kita yang latar belakang itu sama-sama rusak, Ceng. Itu mengharuskan kita juga emang berkembang dari titik nol ke sekarang gitu ya. Dari minus bahkan ke permukaan gitu. Dan itu kan traits yang kita punya di mana kita selalu berubah, selalu berkembang. Jadi salah satu traits yang menurut aku emang cocok, aku pun sama kayak kamu di mana gue butuh pasangan yang bisa dan ingin berkembang. Kalau nggak susah, guanya berkembang, nanti elunya berkembang, dianya batu gitu loh, nggak kemana-mana. Bisa juga yang kayak gitu. Betul, nanti pas putus nih kalau masalahnya makin gede, pasti dibilangnya kamu berubah. Padahal tujuannya kan emang kita harus sama-sama berubah, sama-sama berkembang. Ya gitu. Berubah maksud jadi aku. lebih baik. Iya. Jadi lebih baik kan kita berubahnya. Gimik pintar. Tapi bener sih, kemarin tuh pas kita ngobrol, ada masa-masa kayak kamu serius kayak begini, banyak yang komen kayak di sini Bang Aceng kelihatan beda gitu loh. Ini beda jadi guys, orang aslinya kagak kan ini kan dia kan kalau lagi streaming kan ada pesona yang dipakai bangsat. Jadi aku tuh orangnya gini bang, apa ya? Kayak emang agak slow respon otakku. Ya. Cuman kalau diajak ngomong serius, aku bakal penuh fokus bang. Aku akan usahakan gitu sih, maksudnya. Oke, iya aku emang jujur-jujur aja lemot. Tapi ngerasa Enggak anjing, lu nggak lemot. Enggak, Lu nggak lemot. Nah, perlu fokus aja. Aku orangnya apa nih anjing? Panas Bangsat. Panas. Stop gimmick pinternya bos. Lu sampai disawer untuk stop gimmick pinternya. Capek kamu ya? 2 kali streaming anjing. Semuanya vokal terus dia guys. Capek dia anjing.